Halo semuanya, nama saya Egenius Hendi Gurung. Hari ini saya akan melaporkan sebuah analisis mendalam mengenai kasus pelanggaran hak warga negara yang sangat memprihatinkan, yakni perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus. Adapun tujuannya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian keterampilan kelas 12 tahun ajaran 2025-2026. Sekaligus upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Gambaran atau topik kita akan membedah kasus perundungan yang dialami oleh seorang siswa BK di Surabaya yang menurut pengakuan dari keluarganya, perlakuan tidak menyenangkan tersebut sudah terjadi sejak awal pada saat dia masuk sekolah. Baik, selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah deskripsi kasus. Jadi, kita sudah mengetahui adanya kasus bullying siswa ABK. Jadi, di sebelahnya sudah saya tampilkan beritanya. Jadi, yang pertama itu latar belakang. Berdasarkan laporan Suara Surabaya, seorang siswa ABK mengalami perundungan sistematis di lingkungan sekolahnya. Keluarga menyatakan bahwa intimidasi ini bukan kejadian sekali saja, melainkan pola perilaku yang sudah berlangsung lama sejak pertama kali korban terdaftar sebagai siswa di sana. Lalu ada pihak yang terlibat. Jadi pihak yang terlibat itu yang pertama korban, yang merupakan siswa ABK itu sendiri. Yang berikutnya adalah pelaku, teman sebaya korban, dan merupakan pihak sekolah sebagai penanggung jawab lingkungan. Bentuk pelanggaran ini adalah bentuk pelanggaran hak atas rasa aman, hak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, serta pengingkaran kewajiban siswa lain untuk berperilaku toleran. Yang berikutnya adalah analisis kasus. Yang pertama, hak yang dilanggar. Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Perundungan terhadap ABK adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi dan hak warga negara. Lalu yang kedua adalah faktor dan penyebab. Mengapa ini terjadi? Pertama, kurangnya empati dan edukasi mengenai inklusi di sekolah. Kedua, lemahnya pengawasan dari pihak sekolah yang membiarkan benih perundungan tumbuh sejak awal masuk. Yang ketiga adalah dampak terlebih khusus pada individu. Dampaknya itu yaitu trauma psikologis yang mendalam bagi korban ABK yang sudah memiliki tantangan fisik atau mental sejak awal. Yang keempat adalah kehidupan masyarakat. Jadi perundungan ini merusak tatanan sosial dan nilai gotong royong. Lalu dalam negara mencoreng citra pendidikan Indonesia yang seharusnya inklusif dan ramah terhadap anak. Lalu yang berikutnya adalah solusi dan upaya perlindungan hukum. Yang pertama, solusi warga negara. Kita sebagai masyarakat tidak boleh menjadi penonton yang diam. Jika kita melihat perundungan, laporkan saja. Jangan berikan ruang bagi pelaku diskriminasi, karena hal itu dapat menimbulkan kepercayaan diri bagi sang pelaku sehingga ia bisa terus melakukan perilaku perundungan. Lalu yang kedua adalah peran pemerintah dan lembaga. Dinas Pendidikan dan Komnas Perlindungan Anak harus mengusut tuntas kasus ini. Kemudian pemerintah dan lembaga terkait juga bisa melakukan penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014. Harus diterapkan secara tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Lalu yang berikutnya adalah sikap kita sebagai masyarakat. Kita harus mendukung lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana siswa ABK mendapatkan hak yang setara dan merasa terlindungi. Penutup, yang pertama adalah kesimpulan. Perundungan terhadap siswa ABK bukan hanya masalah sekolah, tapi masalah dari bangsa ini. Ini adalah bukti nyata masih adanya pengingkaran kewajiban warga negara dalam menghormati hak sesama. Lalu yang berikutnya adalah pesan moral.
Jadi pesan moral dari saya adalah hargai perbedaan karena setiap warga negara punya hak yang sama untuk merasa aman. Mari hentikan perundungan sekarang juga.